Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 11 IPA 2 MAN 1 Jembrana dengan anggota kelompok Eva Haryatin, Hanum Salsabila, saya sendiri Hawina Nurmawaddah, Intania Setiawati, dan juga Isma Aulia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk menjelaskan materi matematika wajib tentang program linier. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum dapat dibagi menjadi dua, yaitu maksimal atau minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier, terdapat fungsi linier yang biasa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Untuk persoalan maksimum dengan fungsi AX plus BY memiliki syarat C1X plus D1Y kurang dari sama dengan K1. Kemudian C2X plus D2Y kurang dari sama dengan K2, X plus lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Untuk persoalan minimum dengan fungsi AX plus BY memiliki syarat M1X plus N1Y lebih dari sama dengan K1. M2X plus 2Y lebih dari sama dengan K2, X lebih kurang dari sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, M, N adalah koefisien, dan K adalah konstanta. Jadi dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara maksimum dan minimum dapat dilihat dari tanda pertidaksamaannya. Selanjutnya, model matematika program linier. Persoalan dalam program linier yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian kita ubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Sebagai contoh soal, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposit model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama yaitu 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua 400.000. Jika disimpulkan atau disederhanakan dalam bentuk tabel, kita dapatkan sebagai berikut. Model yang pertama yaitu bahan pertama menggunakan 200 gram, bahan kedua menggunakan model pertama bahan kedua menggunakan 150 gram dengan harga sepatu 500.000. Kita permisalkan jumlah sepatu dengan X. Pada model kedua, menggunakan bahan pertama yaitu 180 gram, bahan kedua 170 gram, dan harga sepatu 400.000. Kita permisalkan jumlah sepatu pada model kedua yaitu dengan koefisien Y. Dengan ketersediaan bahan pertama yaitu 72.000 gram atau 72 kilo, dan persediaan bahan kedua yaitu sebesar 64 kilo atau setara dengan 64.000 gram. Dengan peubah dari jumlah optimal model 1 adalah X dan model 2 adalah Y, dan hasil penjualan optimal adalah Fx 500.000 X plus 400.000 Y dengan syarat yang pertama, jumlah maksimal bahan 1 adalah 72.000 gram, maka 200X plus 180 Y kurang dari sama dengan 72.000. Yang kedua, jumlah maksimal bahan 2 adalah 64.000 gram. Maka 150X ditambah 170Y kurang dari 64.000. Kemudian kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena persoalan tersebut adalah persoalan maksimum. Selanjutnya, nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi linier dan batasan-batasan pertidaksamaan linier yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Kartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linier dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linier dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Kartesius. Kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Yang ketiga, titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Yang keempat, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik dan membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Kemudian, menggunakan garis selidik. Garis selidik diperoleh dari fungsi objektif fx sama dengan ax plus by, di mana garis selidiknya adalah ax plus by sama dengan z. Nilai z diberikan sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dibuat. Garis selidik awal dibuat di daerah himpunan penyelesaian awal. Kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Berikut pedoman untuk mempermudah menyelidiki nilai fungsi optimum. Yang pertama yaitu dengan syarat a lebih dari 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar pada selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kiri garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat. Kemudian cara kedua, yaitu dengan syarat B lebih dari 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Dan jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga himpunan penyelesaian berada di atas titik garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. Untuk nilai A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 berlaku kebalikan dari kedua cara yang dijelaskan di atas. Selanjutnya membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik potong dari garis-garis batas yang ada. Titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum di salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut, ditentukan nilai masing-masing fungsinya, kemudian dibandingkan. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai maksimum. Baiklah, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Nilai minimum dari fx sama dengan 4x plus y yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 7, x plus y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potongnya terlebih dahulu. 2X plus Y sama dengan 7, X plus Y sama dengan 5. Kita kurangkan, kita dapatkan titik potongnya yaitu titik A 2,3. Kemudian kita cari gambar grafiknya. Selanjutnya, kita uji titik, kita masukkan koordinat A 2,3 ke dalam pertidaksamaan 4x tambah 5y. 4 dikali 2, 8, ditambah 5 dikali 3, 15, hasilnya 23. Pada titik B, dengan koordinat 5,0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan 4 dikali 5, 20, ditambah 5 dikali 0, 0, sama dengan hasilnya 20. Kita lanjutkan ke dalam titik C dengan koordinat 0,7. Kita substitusikan 4 dikali 0, 0, ditambah 5 dikali 7, 35. Jadi, karena kita sudah mendapatkan beberapa hasil dari uji titik ini, karena yang ditanyakan adalah nilai minimumnya, maka kita cari pada nilai terkecilnya, yaitu 20. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000
dan sebuah sepeda balap 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita buat kolom, kemudian kita cari model matematikanya. Kita dapat ketahui dari soal tersebut mendapatkan model matematika banyak sepeda maksimal 25, yaitu pertidaksamaan yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25. Kemudian uang yang tersedia sebesar 42 juta. Kita dapatkan model matematikanya 15X plus 20Y kurang dari sama dengan 420. Kemudian sama-sama kita bagi 5, kita dapatkan hasilnya 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Lalu kita cari titik potongnya dengan mengeliminasi. Kemudian kita dapatkan titik potongnya yaitu 16,9. Kemudian kita uji titik 3X plus 4Y sama dengan 84. Kita masukkan X sama dengan 0, maka 3 dikali 0, 0, dan 4Y sama dengan 84. Y sama dengan 84 dibagi 4, yaitu hasilnya 21. Kemudian kita uji titik dengan Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 84, X sama dengan 84 dibagi 3, yaitu hasilnya 28. Kita lanjutkan pada pertidaksamaan X tambah Y sama dengan 25. Kita masukkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 25. Kemudian untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 25. Setelah mendapatkan daerah hasil penyelesaian, kita substitusikan titik-titik tersebut pada fungsi 500X ditambah 600Y. Pada titik 25,0, 500 dikali 25 ditambah 600 dikali 0, yaitu hasilnya 2.500.000. Kemudian pada titik 0,21, kita masukkan 500 dikali 0, 0, ditambah 600 dikali 21, yaitu hasilnya 2.600.000. Yang terakhir yaitu pada titik 16,9, kita substitusikan 500 dikali 16 ditambah 600 dikali 9, yaitu hasilnya 13.400.000. Jadi, keuntungan maksimum yang dapat diterima oleh pedagang adalah sebesar 13.400.000 rupiah. Kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amirah. Umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amirah adalah 119 tahun, maka jumlah umur Amirah dan Bu Andi adalah berapa tahun? Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan umur Pak Andi adalah X, umur Amirah adalah Y, dan umur Ibu Andi adalah Z. Kemudian kita buat model matematikanya, yaitu kita dapatkan X sama dengan 28 ditambah Y, Z sama dengan X min 6, atau dapat kita rubah X sama dengan Z plus 6. Kemudian X plus Y plus Z sama dengan 119. Kita lakukan operasi penjumlahan pada pertidaksamaan 1 dan 2, didapatkan 2X sama dengan Y plus Z plus 34, atau 2X min Y min Z sama dengan 34. Kemudian lakukan operasi penambahan 3 dan 4 pada pertidaksamaan 3 dan 4, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 119. 2X min Y min Z sama dengan 34. Kita dapatkan 3X sama dengan 153. X sama dengan 153 dibagi 3, yaitu dengan hasil 51. Kita lakukan substitusi X pada pertidaksamaan 1 dan 2, didapatkan Y sama dengan 23 dan Z sama dengan 45. Sehingga dapat diketahui jumlah umur Amirah dan Bu Andi adalah Y ditambah Z, yaitu 23 ditambah 45, hasilnya 68. Baiklah, sekian video presentasi materi program linear dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.